Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya ya. Oke, di sini lanjutan yang video saya sebelumnya ya untuk modul apa? Modul power class D ya dari bekas TV LED, ini dari bekas mainboard ya. Jadi itu ada beberapa tipe ya untuk mainboard TV LED itu. Untuk yang kali ini yang nggak ada speaker tower ya. Kalau untuk mainboard yang seri T, yang ininya ada buletan ya, buletan kayak lilitan gitu, cuma dibungkus ya kayak ini, itu bisa langsung ya, langsung dikonek ke ditembak 12 volt bisa langsung hidup ya. Tapi kalau untuk mainboard seri apa namanya ini, seri D, ini saya menggunakan 24D ya, itu tidak bisa langsung ya. Kalaupun kita coba langsung kasih tegangan di sini ya, di PCC-nya, di elko yang paling besar di sini nih, elko 470 16 volt, kita bisa langsung tembak 12 volt, itu gak bakalan hidup ya. Si power ini tuh gak bakalan kerja, si rangkaian powernya. Nah, untuk caranya ini kita lakukan penjamperan ya, biar si IC ini kerja ya. Lain cerita kalau mainboard menggunakan mainboard Polytron tipe T, pokoknya tipe T yang ada speaker towernya, itu bisa langsung ya ditembak 12 volt, si rangkaian power atau ampli mini ini bisa langsung hidup connect ya ke speaker. Tapi beda halnya dengan seri D, ini yang gak ada speaker tower, kelihatan ininya juga nggak. Biasanya kalau yang seri T itu lilitannya gede banget ya, ini enggak. Jadi untuk mengaktifkannya cukup di jumper aja ya lur. Untuk penjamperannya di sini ya lur, letaknya bentar. Nah ya, kalau untuk di mesin lain juga ada sebenarnya ya, sama aja cara kerjanya ya, cuma yang penting kita bisa hafal dulu ininya ya. Nah, kita bisa menggunakan resistor 1 kilo ya, kita bisa menggunakan resistor 1 kilo ya lur. Nah, untuk menjumpernya bisa menggunakan resistor 1 kilo atau 2K2 apa 4K7 bisa ya. Cuma untuk mainboard ini ya, untuk istilahnya kita mau bikin ampli mini nih dari bekas mainboard Polytron, adanya yang tipe D ya, yang lilitannya seperti ini, bukan yang langsung gede. Itu bisa ya, kita tinggal potong aja ininya ya. Untuk cara pemotongannya ya di sini kita potong, kita gerinda. Awas ya jangan kepotong bagian powernya ya, powernya kita potong menggunakan gurinda, pokoknya sekitar segini lah potongnya ya, jangan nyampe kena jalur power. Nah segini potong. Nah, untuk mengaktifkannya kita langsung ke intinya, kita lihat nih ya jalur ini. Ini jalur menuju ke pin 1 ya. Kalau di mainboard Polytron itu udah ada resistor di sini ya, di paralel ya. Ini nih bisa dilihat. Nah, resistor ini ya. Ini setelah saya ukur, ini ukuran 4K7 sama 100 ohm ya di paralel. Jadi kita nggak harus menggunakan resistor lagi, kita cukup lihat jalurnya ya. Ini bisa dilihat jalurnya ke daerah sini ya, ini nih. Nah ke sini nih ya jalurnya, tembusannya. Kalaupun resistor ini nggak ada, kita bisa menggunakan resistor ini ya langsung. Jadi langsungin ya ke PCC 12 volt supaya si ampli atau IC TPA 3110 ini bekerja ya. Karena kalau nggak di jumper ya, ini si IC TPA ini nggak kerja ya, alias nggak bakalan ada suara. Jadi caranya jumper ya ini nih, ini ke 12 volt ya, ketegangan utama intinya ya, ke plusnya. Nah ke plus ya, terserah plusnya mau ditaruh di mana, intinya di jumper ya. Tapi sebelum di jumper menggunakan resistor ya, karena ini udah ada resistornya ya yang di seri.
seandainya resistor, bentar, maaf, seandainya resistor ini nggak ada ya lur, seandainya kita bisa menggunakan resistor 1 kilo apa 2K2 ya, kita bisa langsung jumper ya, pin 1 ya dari pin IC TPA ini. Nah IC TPA ini ya, untuk IC nya pin 1 itu ada tandanya ya, segitiga putih itu menandakan kaki nomor 1. Kita bisa lakukan penjamperan seperti ini ya. Nah langsung seperti ini bisa ya ke pin 1. Nah yang ujung ininya, yang ujung ini langsung ke PCC utama ya, 12 volt apa 15 volt ya, karena untuk TPA ini mampu disuplai sampai 24 volt ya, 24 maksimalnya ya, tapi jangan lebih ya, kita cari aman aja 12 volt ya. Jadi seperti itu ya untuk menghidupkan IC TPA 3110 ya, karena kalau kita main langsung kasih tegangan di sini di elko ini elko utama ya, untuk PCC ini itu jelas gak bakalan hidup ya, karena belum kerja ya, istilahnya kayak belum on dulu ya ini. Jadi kita inisiatifnya bisa menggunakan resistor ya, tapi seandainya mainboardnya sama ini bisa langsung ya pakai ini ya, pakai jumper langsung ke 12 volt ya, karena dilihat jalurnya di sini juga melewati resistor 4K7 ya, jadi tanpa harus menggunakan resistor ini ya, ini udah ada jalurnya ini nih tanpa resistor, jadi tinggal lihat jalur ini langsung jumper ke sini ke plus 12 volt di sini ya. Jadi untuk cara pengetesannya ya, ini untuk setelah apa, kita solder dulu di sini lur. Oke. Kita solder dulu untuk bagian tegangan 12 volt atau PCC utama ya. Oke. Untuk mencoba ya, ini saya menggunakan tegangan 12 volt ya ini. Kita cari aman aja, gak usah besar-besar ya, tegangan menggunakan 12 volt aja udah mampu ya, untuk suaranya juga udah bagus. Oke, kita coba ya. Oke, ini ya lur. Oke, terus untuk inputnya kita coba sentuh-sentuh daerah sini ya lur. Untuk input, nah untuk inputnya ya, ini untuk input kadang kemarin ada yang bingung juga untuk inputnya ya. Ntar saya zoom dulu. Nah untuk input itu ada di daerah sini ya lur, pokoknya kita raba-raba aja sekitar, pokoknya berderet nama pin nomor 1 kita raba-raba ya menggunakan ini, tapi hati-hati jangan sampai konslet, karena kalau jalur satu ke jalur yang lainnya nempel itu bisa konslet IC ini. Kita coba urut aja, dipegang-pegang gini ininya, kalau bunyi berarti itu nandakan inputnya ya. Nah ini ya udah ketemu ya inputnya. Tuh, keluar bunyi berarti ini input ya, untuk input. Nah udah kedengaran suara berarti itu inputnya ya. Jadi untuk menentukan input, kadang ada yang bingung ini gimana, ini inputnya kok bingung katanya tuh. Kalau susah bisa dicari IC datasheet IC TPA 3110. Kalau nggak mau ribet, kita coba tinggal sentuh-sentuh aja ininya ya menggunakan ini. Nah jadi untuk input seperti ini ya. Oke, ini itu aja ya tutorial singkatnya, penjelasannya. Yang kemarin di video pertama saya ada yang menggunakan apa, rakit power mini kelas D ya, bekas TV LED. Ini lebih jelasnya ya, karena ada beberapa orang yang komen itu nggak bisa hidup katanya. Kalau nggak bisa hidup itu kemungkinan itu beda ya, beda mainboardnya. Kalau yang saya gini menggunakan mainboard kelas D ya, apa tipe D ya. Kalau yang tipe T itu bisa langsung tancap 12 volt atau PVC utama
IC ini bisa langsung hidup ya. Oke, mungkin itu aja tutorial singkatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.